Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi pada tugas video kali ini, yaitu mengenai etika bermedia digital. Nah, di era digital ini media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi sudahkah kita menggunakan media digital dengan bijak sesuai dengan tuntunan Islam? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa prinsip etika dalam bermedia digital. Nah, sebagai umat muslim, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan media digital. Etika bermedia digital dalam Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari niat, konten yang dibagikan, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya adalah agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang merugikan orang lain. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan inti atau pembahasan utama kita kali ini, yaitu etika dalam bermedia digital atau media sosial. Nah, dalam menggunakan media kita perlu perhatikan atau ada beberapa etika yang harus diterapkan dalam bermedia sosial atau bermedia digital. Yang pertama seperti niat. Nah, niat ini adalah landasan paling utama dalam melakukan segala hal. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan media sosial atau media digital, kita harus didasari dengan niat yang untuk mencari ridha Allah, tidak dengan niat seperti kita jika memposting sebuah sesuatu itu diniatkan sombong. Itu tidak baik. Itu akan bisa menjerumuskan kita kepada dosa yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu berkata yang baik atau lebih baik diam. Nah, saat menggunakan media digital untuk menyampaikan perkataan, gunakan media digital untuk menyampaikan perkataan yang baik, bermanfaat, dan hindari perkataan yang buruk. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang lebih baik. Nah, jika tidak bisa berkata yang lebih baik, alangkah baiknya itu diam. Yang ketiga yaitu tabayun. Nah, ketika kita di media sosial atau di media ini, ketika kita mendapatkan suatu berita, alangkah baiknya kita tabayun dulu. Tabayun di sini yaitu selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu berita yang tidak benar atau sering disebut dengan hoax. Nah, tabayun ini didasari atau dilandasi oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang seorang fasik kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu adil dan bijaksana. Nah, bersikaplah adil dalam memberikan komentar atau penilaian, hindari mencela atau menghina orang lain. Kemudian yang kelima yaitu menjaga privasi. Hormati privasi orang lain dan jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Kemudian yang keenam etika dalam bermedia digital itu yaitu tidak menyebarkan kemaksiatan. Hindari konten yang mengandung
pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang ketujuh yaitu menghindari fitnah. Nah, jauhi segala bentuk fitnah yang dapat merugikan orang lain. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu amanah, bersikap jujur. Nah, sampaikan informasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan etika yang 8 tersebut? Nah, saat membuat status, pastikan kontennya itu bermanfaat. Kemudian saat berkomentar, gunakan bahasa yang sopan. Saat menerima informasi, selalu lakukan verifikasi atau tabayun. Dan saat berinteraksi, hormatilah perbedaan pendapat. Nah, itu. Jadi etika bermedia digital dalam Islam adalah panduan penting bagi kita. Dengan mengikutinya kita dapat memanfaatkan media digital untuk kebaikan, baik berupa dakwah atau mempererat tali silaturahmi, serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima kali ini mengenai etika dalam bermedia sosial atau media digital. Nah, semoga ada manfaatnya bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada beberapa perkataan saya yang tidak mengenakan. Diakhiri saja. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.